Kalau kita ditanya, siapa bapak para nabi? Mungkin kebanyakan dari kita akan menjawab, Nabi Adam. Tapi, apa benar julukan bapak para nabi itu miliknya Nabi Adam? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Sejarah Islam bersama saya, Irin. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai gelar Bapak para Nabi. Kalau kita ditanya, siapa Bapak para Nabi? Mungkin kebanyakan dari kita akan menjawab, Nabi Adam. Ya enggak? Karena Nabi Adam adalah Nabi yang pertama turun ke bumi. Tapi, apa benar julukan Bapak para Nabi itu miliknya Nabi Adam? Daripada penasaran, yuk kita simak penjelasannya. Ternyata, gelar Bapak para Nabi itu tidak disematkan pada Nabi yang pertama turun, tetapi dilihat dari usaha mencari kebenaran Allah dan ketauhidan terhadap Allah. Gelar mulia Bapak para Nabi tersebut disematkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi ke-6 yang wajib kita imani. Kenapa ya Nabi Ibrahim? Padahal kan Nabi Adam juga tunduk patuh terhadap Allah. Kalau kita membaca kisah di Al-Quran, Nabi Adam merupakan satu-satunya Nabi yang setelah penciptaannya langsung bertemu Allah. Tak hanya bertemu Allah, Nabi Adam juga bertemu dengan malaikat serta jin. Bisa dipastikan kan? Kalau Nabi Adam bisa langsung bertauhid kepada Allah yang menciptakannya tanpa keraguan sama sekali. Berbeda dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim memperoleh kesadaran akan adanya pencipta, yaitu Allah, dengan melalui perjalanan yang sangat panjang. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di Babilonia. Sekarang nama negaranya adalah Irak. Nah, leluhur Nabi Ibrahim ini adalah Nabi Nuh. Nabi Ibrahim lahir saat Babilonia dipimpin oleh seorang raja bernama Namrud. Sang raja mengeluarkan undang-undang yang memerintahkan agar semua anak laki-laki yang lahir di negara tersebut harus dibunuh. Demi menyelamatkan Ibrahim dari kekejaman Namrud dan kaki tangannya, orang tuanya menyembunyikan Ibrahim di dalam gua. Teman-teman, ternyata masyarakat di sekitar Nabi Ibrahim itu menyembah berhala. Bahkan, ayah Nabi Ibrahim sendiri itu juga merupakan seorang pembuat patung berhala. Tetapi, Nabi Ibrahim ini sejak kecil sudah terpelihara dari segala macam syirik dan maksiat. Hidayah Allah telah mempengaruhi jiwanya, sehingga patung-patung, arca-arca yang menjadi sesembahan mereka menimbulkan pertanyaan dan mengganjal dalam hatinya. Kenapa ini harus disembah? Padahal tak dapat mendengar dan melihat, apalagi menghidupkan dan mematikan. Benarkah ini adalah Tuhan? Tanya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, semasa muda Nabi Ibrahim berkelana, mendatangi kaum-kaum di sekitar negaranya untuk mempelajari mengenai Tuhan yang mereka sembah. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 76-78 dijelaskan mengenai proses panjang pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim. Jangan lupa dibaca ya. Dari pencarian ini, Nabi Ibrahim pun berkeyakinan Tuhan tidak akan pernah mati. Karena jika Tuhan mati, berakhirlah kehidupan di dunia ini. Hingga pada akhirnya, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dan mengetahui bahwa Allah lah yang berhak disembah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 tertulis, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab,
Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang atau mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu. Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Setelah menerima kebenaran dan wahyu dari Allah, Nabi Ibrahim mendapat tugas untuk menyampaikan pada kaumnya. Tantangan yang dihadapi Nabi Ibrahim saat itu sangatlah besar. Ia dihadapkan pada pemerintahan dan kekuasaan yang meninggikan berhala. Selain itu, ayahnya sendiri, orang yang dihormatinya, malah seorang pembuat dan penjual patung berhala. Singkat cerita, dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Ibrahim sampai pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, serta diusir dari negerinya oleh ayah dan kaumnya sendiri. Singkat cerita lagi, di tempat barunya, Nabi Ibrahim memiliki pengikut dan menikahi wanita tercantik di masanya bernama Siti Sarah. Namun, sampai usianya yang mencapai 100 tahun, Nabi Ibrahim dan istrinya tak kunjung dikaruniai anak. Nabi Ibrahim sampai khawatir, tak ada yang bisa melanjutkan perjuangannya lagi mendakwahkan agama Allah saat dirinya meninggal nanti. Hingga akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menikahi seorang budak bernama Siti Hajar. Dari pernikahan inilah lahir Nabi Ismail. Namun, cobaan datang lagi. Nabi Ibrahim ternyata harus meninggalkan Ismail dan ibunya jauh darinya. Siti Hajar dan Ismail ditinggalkannya di suatu padang tandus. Hal tersebut dilakukan lantaran ada kecemburuan dari Siti Sarah. Bayangkan, setelah 100 tahun baru dikaruniai anak, saat anaknya lahir, malah muncul perintah dari Allah untuk mengirimnya pergi jauh di daerah yang gersang dan berbahaya. Walaupun demikian, ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah tidak berkurang. Nabi Ibrahim baru bisa bertemu Ismail ketika Ismail berusia 14 tahun. Namun, baru saja sebentar Nabi Ibrahim bertemu Ismail, keluar perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Betapa sedih hati Nabi Ibrahim saat itu. Ia harus menyembelih anak yang sudah ditunggunya selama ini, yang sudah ditinggalkannya saat masih kecil, dan baru bertemu sebentar. Namun lagi-lagi, karena ketakwaan dan keyakinannya terhadap Allah, Nabi Ibrahim tetap mengungkapkan perintah yang diterimanya itu pada Ismail. Beginilah jawaban yang keluar dari lisan Ismail alaihissalam yang tertulis dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Atas pengertian, keikhlasan, keteguhan hati, dan persetujuan dari Ismail, prosesi penyembelihan dilakukan. Namun, tepat sebelum leher Nabi Ismail teriris, Allah menukar Nabi Ismail dengan seekor domba. Alhamdulillah. Atas kehendak Allah juga, Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, yang saat itu sudah tua, melahirkan anak laki-laki, yaitu Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail dan Ishak inilah keturunan nabi-nabi selanjutnya berlanjut. Nabi Ismail bertugas dakwah di wilayah Arab, keturunan nabi terakhirnya adalah Nabi Muhammad. Sementara, Nabi Ishak bertugas di wilayah Palestina, dan keturunan nabi terakhirnya adalah Nabi Isa. Oh ya, tahu Nabi Yusuf yang terkenal karena sangat tampan? Nabi Yusuf ini juga keturunan Nabi Ishak loh. Mungkin dapat bibit tampan dari nenek moyangnya, yaitu Siti Sarah, yang merupakan wanita tercantik di masanya.
Bapak para nabi, begitu gelar yang tersemat pada Nabi Ibrahim. Ketakwaannya telah teruji dengan rentetan cobaan yang berat. Atas kesabaran dan ketakwaannya, Nabi Ibrahim juga diberi gelar Khalilullah, yang berarti kesayangan Allah. Oke, sekian kisah singkat dari Nabi Ibrahim. Detail-detail perjuangan dan kesabaran Nabi Ibrahim insya Allah akan saya ceritakan di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.